Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di dalam Renungan Harian, Kamis 4 Februari 2021. Seperti biasa, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, untuk hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur untuk setiap karya dan berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami. Engkau telah menjagai kami dalam tidur kami, dan saat ini kami sudah bangun untuk siap melanjutkan karya-Mu. Berkati dan mampukan kami dalam satu hari ini Tuhan. Melalui firman-Mu yang akan kami renungkan, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, jemaat terkasih, hari ini temanya adalah menebar kebaikan. Berbicara mengenai menebar kebaikan, saya ingin membacakan sebuah ayat yang terambil di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih-Mu. Ya, kalau kita baca di pasal sebelumnya, di pasal kelima ini, terutama di ayat ke-9, Bapak Ibu, Saudara-saudari bisa menemukan ada sebuah kata, yaitu ragi. Dalam dunia boga atau dalam dunia masak istilahnya, ragi ini memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama, kalau dia ingin membuat sebuah kue, ragi ini dipakai untuk membuat roti ini dapat mengembang. Karena kandungannya yang bersifat asam, dia menghasilkan karbon, jadi mengembanglah itu rotinya, ya, adonannya. Dan yang kedua, ragi ketika diberikan kepada tape atau tela, atau dalam pembuatan tape, ragi ini berfungsi untuk melakukan pembusukan yang membuat tela yang keras tadi menjadi lunak sehingga bisa kita makan. Yang tadinya keras menjadi lunak. Dua fungsi ini memperlihatkan bahwa ragi, benda atau bahan yang kecil, yang sederhana, namun ia memiliki dua fungsi yang berbeda. Yang satunya mengembangkan, menghasilkan sebuah makanan yang enak. Yang satunya lagi fungsinya sebagai pembusukan dan memperbanyak jamur. Nah, mengapa hal ini kemudian ditulis oleh Rasul Paulus di dalam tulisannya ini, ya, dengan tema di pasal 5 ini adalah kemerdekaan Kristen, seperti ayat yang sudah kita baca tadi. Ini ingin menggambarkan kita bahwa kita sebagai manusia yang sudah mendapatkan penebusan dosa, kita mendapatkan kemerdekaan atas dosa. Tetapi Paulus mengendaki supaya kita yang sudah mendapatkan pengampunan ini tidak hidup di dalam dosa lagi. Karena oh ya, saya sudah mendapatkan pengampunan, untuk itu saya bisa hidup secara bebas, saya bisa hidup sesuka hatinya. Bukan seperti itu. Tetapi Paulus menghendaki kita untuk saling melayani. Dikatakan di ayat 13 di sana, dikatakan melayanilah satu dengan yang lain oleh karena kasih. Nah, bagi kita, setiap orang yang sudah diampuni, marilah kita mewujudkan kehidupan yang seperti ini. Kita melayani. Kalau kita sebagai ragi, ya kita menjadi ragi yang mengembangkan orang lain. Yang mengembangkan bagaimana cinta kasih Tuhan itu bukan hanya dinikmati kita sendiri, namun bisa dirasakan oleh orang lain. Bukan justru menjadi ragi yang membusuk, yang membuat orang lain justru tidak melihat cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tentu ini menjadi tantangan bagi kita. Paulus mengingatkan kita bahwa ketika kita sudah merdeka, kita dipanggil untuk mau melayani, menjadi berkat. Seperti ragi yang berfungsi untuk mengubah struktur yang baik tadi, yang mengembangkan menjadi satu hal yang berguna. Demikian kita juga harus melayani orang lain. Dan itulah cara kita untuk menebarkan kebaikan. Kebaikan Tuhan tidak kita nikmati sendiri, namun kebaikan Tuhan itu kita bagikan kepada orang lain. Di tengah pandemi ini,
Tentu hal inilah yang harus kita nyatakan. Kita menebarkan kebaikan dengan menjaga kondisi kita, tidak menularkan kepada orang lain, dan juga memberikan perhatian kepada mereka. Dan itulah panggilan kita saat ini. Mari bersama-sama kita berjuang bersama dengan Tuhan di tengah pandemi ini. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Bila saat ini kami diingatkan supaya kami menjadi ragi yang bisa mengembangkan kasih setia-Mu, sehingga semua orang bisa merasakan cinta kasih-Mu. Ajarlah kami, mampukan setiap kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami yang manusia yang penuh kerapuhan dan terbatas ini tidak bisa melakukan segalanya jika tanpa seizin-Mu. Untuk itu kami memohon berkat-Mu, dan kiranya Tuhanlah yang memampukan kami, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu untuk menyatakan kebaikan-Mu di tengah dunia. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, sahabat, dan juga pelindung kami. Amin. Ya saudara, demikianlah renungan harian Kamis 4 Februari 2021. Tetap semangat di tengah pandemi. Selalu ingat ya, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Mari kita bisa berupaya bersama-sama untuk mengurangi pandemi ini. Tetap semangat dan percayalah bahwa Tuhan beserta dengan kita. Meskipun susah sekalipun, Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.